lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kicau jelata semua? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja semangat. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh tentang sesuatu soal Anies Baswedan. Ya, soal Anies Baswedan yang lagi-lagi menunjukkan kelasnya, lagi-lagi menunjukkan kapasitasnya, lagi-lagi menunjukkan kemampuan leadershipnya, kemampuan mendelivery ide, gagasan. Tentu kicauan ini hanya ditujukan kepada mereka yang pikirannya terbuka, hatinya masih lurus. Karena bagi mereka yang pikirannya tertutup dan hatinya sudah bengkok, apapun berita, apapun cerita soal capaian-capaian yang dilakukan oleh Anies Baswedan sedikit pun tidak akan mereka terima. Apalagi mereka-mereka yang selalu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, setiap saat, setiap waktu selalu memproduksi narasi-narasi buruk tentang Anies Baswedan. Otak mereka tidak lagi bisa menerima sesuatu informasi yang benar. Mereka tidak lagi dalam posisi yang objektif menilai suatu keadaan, dan hati mereka dipenuhi oleh rasa benci yang berlebihan. Atau bisa juga bagi mereka membuli Anies, memburuk-burukkan Anies adalah bagian dari cara mereka bertahan hidup, survival. Ada uang, ada barang, mungkin begitu barangkali. Baik, Bang Kica tidak akan berlama-lama bicara soal haters dari Anies Baswedan ini, karena biarlah itu menjadi bagian dari sesuatu yang mereka nikmati. Dan barangkali jika menjadi haters pun adalah sesuatu yang membahagiakan mereka, Tuan Anies Baswedan pun akan senang hati menjadikan dirinya sebagai sasak, sebagai bagian dari objek yang bisa menyenangkan hati orang lain. Apa yang Bang Kica ingin sharing saat ini adalah adanya sebuah pengakuan dari Sekjen PBB yang katakanlah bahwa Sekjen PBB akan menuruti atau akan mengikuti saran yang diajukan oleh Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mampu meyakinkan Sekjen PBB Antonio Guterres atas usulan DKI dalam program mengatasi dampak perubahan iklim dan upaya dalam pengurangan emisi karbon. Dalam forum dialog bersama Sekjen PBB dan pimpinan C40 Cities yang digelar secara daring Jumat malam 16 April 2021, Anies didapuk sebagai salah satu pembicara. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's the city government has a duty to provide livable living environment for its residents, and this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So, ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN
the UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. If I may interrupt, I just would like to say that we are fully on board with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much. Truly appreciate. Well, Governor Baswedan, you've already influenced the United Nations with 2 minutes. Imagine if you had 4 minutes. Thank you. Jadi Sobat Jelata, sekali lagi Gubernur Anies Baswedan menunjukkan kelasnya, kelas daripada kapasitasnya, kelas daripada leadershipnya, kelas daripada cara dia mendelivery, menyampaikan ide dan gagasan. Dan Bang Kicca ingat bahwa Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa apa yang kita lakukan di Jakarta, khususnya yang menyangkut kebijakan publik, dimulai dari imajinasi. Imajinasi akan kehidupan yang lebih baik, imajinasi akan keakuran, imajinasi akan kebahagiaan, imajinasi akan cita-cita luhur manusia. Lalu imajinasi tersebut dikaji, dipelajari, dan dituangkan dalam bentuk narasi. Dan dari narasi tersebutlah dilakukan aksi-aksi. Jadi bukan sekedar kerja saja, lakukan saja, tetapi dimulai dari satu imajinasi akan kehidupan yang lebih baik, keakraban sesama warga bangsa, kemudahan-kemudahan, kerukunan dan segala macam. Lalu dituangkan dalam bentuk narasi, dikaji segala sesuatunya, dan baru dilakukan aksi-aksi. Itulah Anies Baswedan. Tapi sekali lagi, sebanyak apapun prestasi yang dicapai oleh Anies Baswedan, sebanyak apapun award yang diterimanya, baik dari lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun oleh swasta, dan sebesar apapun penghargaan orang terhadap Anies Baswedan, hanya bisa diterima oleh mereka yang berpikir objektif, yang akalnya masih sehat, dan hatinya masih bersih. Tetapi bagi mereka yang secara terus-menerus memproduksi keburukan, kejelekan, membuli Anies Baswedan, baik itu dilakukan karena dendam personal ataupun karena ada sebab lain, tentu apapun capaian Anies Baswedan bagi mereka tidak bisa melihatnya sebagai suatu keadaan yang layak untuk diapresiasi. Prestasi Anies Baswedan bagi haters itu adalah membuat mereka makin sakit, membuat mereka makin panik, membuat mereka makin stres. Jadi merugilah orang-orang yang berpikir tidak sehat, orang-orang yang berpikir tidak lurus, orang-orang yang berpikir tidak objektif. Demikian Sobat Jelata, kita ucapkan selamat kepada Gubernur Anies yang berhasil dalam waktu 2 menit meyakinkan Sekjen PBB untuk mengikuti ide dan gagasannya untuk memperbaiki kota-kota di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.